Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihim muqtafa. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah. Al-imam al-muallif rahimahullah berkata di bab yang ke-73 ya. Oh iya, bab yang ke-73 masih ya. Dan mengimani bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usri bihi ila sama. Allah Subhanahu wa ta'ala bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dibawa Isra, yakni Isra Mi'raj ya, menuju langit, wasar ila al-'arsy, bahkan sampai puncaknya sampai 'arsy ya. Wa kallama Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dakhalal jannah, bahkan memasuki surga. Wa tala'a ilan nar, dan sempat ditampakkan dan nengok ke neraka ya. Wa ra'al malaikah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat. Wa sami'a kalam Allah azza wa jalla, dan mendengar langsung perkataan Allah azza wa jalla. Wa nusyurat lahul anbiya, bahkan dibangkitkan para nabi baginya ya, para nabi-nabi terdahulu mungkin. Wa ra'a suradiqat al-'arsy, dan melihat ya, yani sisi-sisi 'arsy, di bawah keliling 'arsy ya. Wal kursi, dan juga kursi. Wa jami'a ma fis samawati wa ma fil ardina fil yaqadha, dan ditampakkan baginya semua hal yang ada di langit-langit dan yang terdapat di lapisan-lapisan langit, dan kemudian terdapat di bumi, dalam keadaan semuanya dalam keadaan sadar. Hamalahu Jibril 'alal buraq, Jibril alaihi salam membawanya dengan menaiki buraq, hatta adarahu fis samawat, hingga mengajaknya berkeliling di langit. Wa furidat alaihi salawatul khams, dan yakni pada saat itu diwajibkan atasnya 5 waktu salat fi tilkal lailah, di malam itu. Wa raja'a ila Makkah lailatah, dan kemudian kembali ke Makkah pada malam itu juga. Wa dzalika qabla al-hijrah, dan momentum itu, yakni kejadian tersebut terjadi sebelum hijrah ya, pra hijrah ya. Kemarin telah kita jelaskan Isra Mi'raj ya. Ketika dibilang Isra, maka maksudnya Isra dan Mi'raj. Ketika dibilang Mi'raj, maka Isra dan Mi'raj. Tapi ketika disendirikan Isra, ketika disebut bareng Isra dan Mi'raj, maka Isra adalah perjalanan malam ya. Ini dibawanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Baitullah al-Haram menuju Bait al-Maqdis. Itu Isra'nya. Mi'rajnya dibawa naik ya, dari al-Maqdis ke langit, ke lapisan-lapisan langit tersebut sampai kepada puncak paling tinggi, yaitu di Sidratul Muntaha ya. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah berkata, "Hadza min mu'jizatir Rasul sallallahu alaihi wasallam." Ini adalah di antara mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk bentuk keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengimani mukjizat-mukjizatnya, yang semua itu menunjukkan kebenaran risalah yang dibawakannya ya. Dan di antara mukjizat-mukjizat Rasul yang paling agung adalah Al-Qur'an dan juga sunnah ya. Hadhihi a'zam mukjizatur Rasul, ini adalah mukjizat Rasul terbesar. Wahiyal mu'jizah al-baqiyah ila an taqum as-sa'ah, dan Al-Quran dan Sunnah adalah mu'jizah yang akan bertahan terus keberadaannya sampai hari kiamat ya. Kitab Al-Quran mu'jizat nggak buat nabi-nabi terdahulu? Mukjizat nggak buat nabi-nabi terdahulu?
Kemana? Pernah Anda bahas ini? Kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan atas para rasul, semuanya jadi manhaj, semuanya jadi pedoman, oke? Bagi para rasul. Tapi bedanya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an diturunkan ya sebagai manhaj, tapi sebagai juga mukjizat. Mukjizat secara bahasa ajaza yu'jizu, artinya melemahkan. Melemahkan, oke, matahin, udah bikin yang lain nggak bisa ngalahin ini, udah itu. Demikianlah fungsi mukjizat yang datang dibawakan para nabi dan rasul, seolah-olah mukjizat ini berkata, oke, seolah-olah mukjizat ini posisinya adalah sebagai sesuatu yang menegaskan bahwasanya nih hamba Allah benar membawakan berita yang dibawakan. Itu fungsi mukjizat itu. Bikin manusia sampai ke pojok sehingga nggak punya pilihan lain kecuali harus menerima kebenaran kabar yang dibawa. Itu fungsi mukjizat. Dari situ dijadikan mukjizat kepada para nabi dan rasul. Oke? Yaitu apa? Sesuatu yang di luar berjalan umumnya alam semesta. Ini mematahkan yang ada pada kaum tersebut. Biasanya mukjizat yang turun sesuai dengan skill kaum tersebut yang mereka banggakan. Skill mereka misalnya lagi berbangga-bangga mereka tentang medis. Turunlah mukjizat pada Isa alaihi salam yang bikin ilmu medis mentok. Udah ini di luar ilmu medis. Skill yang ada pada mereka sihir. Datanglah mukjizat pada Musa alaihi salam, mukjizat yang bikin para penyihir yang ilmunya udah mentok nih berkata bahwasanya ini mereka dapat menangkap itu dengan skill yang ada pada mereka bahwa ini bukan sihir, ini sesuatu yang beyond sihir. Sihir nggak bisa melakukan ini. Oke? Sejago-jagonya tukang sihir tuh nggak bisa merubah merubah makhluk menjadi makhluk lain. Beneran jadi makhluk lain yang mereka mainin cuman indera manusia sama imajinasi manusia bikin seolah-olah mendengar, seolah-olah melihat. Itu kerjaan jin. Oke? Tapi bisa nggak merubah tongkat jadi ular beneran? Yang mereka rubah adalah yang dilihat manusia, tapi nggak bisa mereka merubah tongkat jadi ular. Makanya para penyihir tahu ketika berhadapan dengan Musa alaihissalam, mereka melempar tongkat dan ma'ahum asai wahabal, asa wahabal, tiap mereka membawa tongkat dan tali. Masing-masing mereka melempar tongkat dan talinya. Para penyihir yang punya ilmu sihir tahu tongkat, tali nggak berubah. Cuman awam yang nggak paham ilmu sihir melihat tongkat dan ini dan tali itu menjadi ular tuh. Tapi para penyihir tahu ini bukan ular. Mereka bisa melihat itu dengan ilmu sihirnya. Karena mereka tahu sejago-jagonya sihir tuh nggak bisa merubah satu makhluk menjadi makhluknya nggak bisa. Kalau begitu dukun pada tajir, daun dijadiin fulus. Iya gak? Iya gak? Daun jadi fulus sama dia kalau gitu. Makhluk jadi makhluk. Bisa nggak jin? Nggak bisa. Tongkat, ular-ular. Cuman, yang dikerjain pada awam apa? Dibikin seolah-olah merasa, seolah-olah mendengar, seolah-olah melihat. Nah tuh, yang dimainin tuh imajinasi sama panca indera. Sama jin tuh yang dimainin itu. Musa alaihi salam awam. Urusan sihir awam, nggak tahu. Dia melihat ular. Aujasa fi nafsi khifah. Musa akhirnya menjadikan ketakutan pada Musa alaihi salam. Allah berkata pada Musa, la takhaf innaka antal a'la. Jangan kau takut, sesungguhnya kau lebih kuasa dari mereka. Lemparkan tongkatmu. Dilemparkan tongkatnya Musa alaihi salam dan kemudian berubah menjadi ular juga. Nah, para penyihir melihat tongkatnya Musa jadi ular beneran. Kalau sihir, mereka akan melihat tongkat ular nggak bisa berubah. Tapi beneran nih, mereka yang pada jago sihir ngelihat, ini tongkat jadi ular beneran nih. Ini udah beyond sihir berarti. Faham?
Udah gitu di tongkat makanin ular-ular para penyihir. Yang ini ular makanin ular-ular para, ini ular makan tongkat, makan tambang. Ular apaan? Ular apaan makan tongkat, makan tambang? Ular apaan? Dan mereka melihat itu beneran. Padahal mereka punya ilmu sihir. Tuh, udah mentok ilmu sihirnya. Dari situ mereka semua sujud kepada Musa alaihissalam. Belasan ribu penyihir sujud pada Musa alaihissalam. Itu mukjizat. Datang, matahin skill yang ada pada mereka, bikin mereka sampai pojok. Nggak punya pilihan, mesti beriman. Gitu. Sejago-jagonya medis pada kaumnya Isa alaihissalam juga demikian. Mentok mereka kalau mesti ngehidupin orang mati. Bisa nggak medis? Nggak ada, mau medis kayak apa loh? Kemudian juga nyembuhin kusta pada saat itu nggak bisa. Nyembuhin ta'un yang pada saat itu ada pada masa Isa juga alaihis salam. Ya, karena sebagaimana Rasul sabdakan sallallahu alaihi wasallam, kana rizan, tadinya adalah riz, yang Allah timpakan kepada sebagian Bani Israel. Wa ja'alaha rahmatan lil mu'minin, tapi wabah demikian Allah jadikan sebagai bentuk rahmatnya bagi orang-orang yang beriman. Iya kan? Cacat dari lahir, buta dari lahir, nggak bisa mereka sembuhkan. Buta sakit bisa, tapi buta dari lahir nih cacat nggak bisa mereka sembuh. Tapi datang Isa alaihissalam dengan itu. Ya, inni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah. Mari. Nih aku ciptakan bagi kalian bentuk seekor burung dari tin, dari clay, dari tanah liat. Fa anfukhu fihi. Aku tiup dan terbang. Jadi burung beneran bi'id dengan izin Allah tuh. Sejago-jagonya sihir ngerubah lumpur jadi burung, bisa nggak? Berarti di masa Isa alaihissalam sihir selain medis, sihir juga masih hal yang mereka bangga-banggakan ada pada mereka. Wa ubri'ul akmah wal absar wal abras, dan aku sembuhkan orang-orang yang akmah, buta, cacat dari lahir, nggak bisa disembuhin. Tapi dengan healing touch-nya Isa alaihissalam sembuh dengan izin Allah. Ya, juga orang-orang yang abras, yang kusta, dulu dimumified, dulu orang kusta dimumi, digelibet-gelibet, dan kemudian ditaruh, diasingkan, diisolasi. Musa Isa alaihissalam datang dan menyembuhkan mereka, kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa uhyil mauta, bahkan nih aku hidupkan lagi orang yang udah mati. Biiznillah, dengan izin Allah. Medis apaan yang bisa begitu? Mentok gak? Ini sesuatu yang beyond medis. Itu fungsi mukjizat. Nah, Rasulullah SAW menghadapi kaum yang berbangga-bangga pada mereka dengan ilmu sastra. Mereka tahu seindah-indahnya perkataan manusia, mentoknya kayak apa, mereka tahu. Seawam-awamnya mereka, urusan bahasa mereka bisa hafal ratusan atau ribuan bait syair. Seawam-awamnya. Kalaupun buta huruf, mereka mengandalkan hafalan. Mereka sangat tahu keindahan perkataan manusia seperti apa, mereka tahu. Nah, datanglah Al-Quran, tuh, bedanya sama yang dulu-dulu, no. Satu sisi sebagai manhaj, sebagaimana kitab-kitab terdahulu, sebagai pedoman bagi rasul-rasul yang diturunkan atasnya. Iya gak? Tapi Al-Quran di waktu yang sama juga sebagai mukjizat, no. Paham gak? Ditantang, coba bikin yang kayak gini, satu surat aja, bisa nggak? Dan mereka sangat memahami, seindah-indahnya perkataan manusia ini mereka tahu. Tapi ketika mendengar bahasa Al-Quran, dikata syair bukan. Karena syair ada kaidah-kaidah, ketukan-ketukan yang dengan rhymes, yang dengan itu menghitung, syair dimasukin ke situ, nggak masuk. Tapi dibilang fales, enggak, begitu indah dan luar biasa. Mereka dengan skill bahasa bisa merasakan itu. Dengan skill bahasa yang ada pada mereka. Ini terlalu indah untuk menjadi perkataan manusia. Tuh, dengan bahasa Quran dipojokin mereka. Nggak ada alasan lain untuk mengingkari. Tinggal sisanya apa? Kepala batunya aja udah, sengkeknya. Kibr, takabur, batarul haq, mengingkari kebenaran, menolak kebenaran.
Iya kan? Kitab-kitab terdahulu turun atas para rasul nggak dipakai nantang tuh, mukjizat dipakai nantang. Coba bikin yang kayak gini kalau bisa, begitu kan? Saya lihat tuh di surah ini asli, coba bikin satu surat yang kayak gini. Nah kitab-kitab terdahulu nggak digunakan untuk menantang. Coba kalian bisa nggak bikin kitab yang kayak gini? Nggak dipakai buat nantang. Al-Quran dipakai buat nantang. Tuh mukjizat dipakai buat nantang. Zain? Tapi kitab-kitab terdahulu tidak dipakai buat nantang, buat yatahadda, buat nantang. Coba bisa nggak bikin yang nggak dipakai buat itu kan? Maka bukan mukjizat pada nabi-nabi terdahulu. Ini pedoman aja. Bukan mukjizat pada nabi-nabi terdahulu kitab tersebut. Hanya pedoman. Mukjizat juga dari sisi apa? Otentiknya sampai akhir zaman. Karena apa? Allah sendiri yang menjanjikan penjagaannya. Itu udah mukjizat. Kitab-kitab terdahulu maka bisa dirubah dengan tangan manusia tuh. Bukan mukjizat. Sebelah situnya bukan mukjizat. Ini kabar dari langit yang sifatnya pedoman bagi mereka. Paham ya? Nah Al-Quran jadi mukjizat. Nah sepaket sama sunnah juga mukjizat. Tapi Quran dan sunnah tidak hanya menghadapi kaum bangsa itu di zaman itu saja kan. Bangsa itu dengan bahasa Arab. Di zaman itu zaman jahiliyah yang dihadapi Rasulullah SAW. Apakah mukjizatnya hanya bagi bangsa itu dan zaman itu saja? Tidak. Tapi bagi setiap zaman. Di sebelah mana dong? Dari sisi sains. Al-i'jaz al-ilmi. Ternyata manusia-manusia sekarang yang berbangga-bangga dengan sains dan pengetahuan dan lain-lain. Ternyata dapat menemukan clues, petunjuk-petunjuk dari hal yang mereka teliti dan lain-lain, ternyata udah disebutkan di dalam Al-Quran. Proses penciptaan manusia dari hanya sesuatu yang sifatnya air, liquid, kemudian jadi badan, jadi tulang, diceritain dengan detail oleh Allah Subhanahu wa taala di kitabnya dan juga oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Walaqad khalaqnal insana min sulalah min tin. Sungguh kami telah ciptakan manusia dari rangkaian tanah liat. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan liquid qarar makin di tempat yang kuat, yakni di rahim. Tsumma ja'alna nutfata 'alaqatan. Kemudian air liquid ini kami rubah menjadi alaqah. Tuh lihat prosesnya. Menjadi gel, mengental. Wa khalaqnal 'alaqata mudghatan, dan 'alaqah menjadi mudghah. Tuh. Iya kan? Menjadi mudghah, menjadi segumpal daging. Wa khalaqnal mudghata 'idhama. Kemudian dari mudghah kami rubah menjadi tulang. Fakasawnal 'idhama lahma. Kemudian tulang itu kami bungkus lagi dengan daging. Lihat. Sains sudah sampai sono belum dulu? Proses penciptaan manusia, sains sudah sampai sono belum dulu? Ilmu apa tuh namanya kalau di sains? Ilmu biologi ya? Biologi ya, yang begitu namanya biologi kan? Kan lo yang belajar. Nggak dapat begituan di pesantren dulu. Biologi kan namanya? Iya. Nah, Rasul juga sallallahu alaihi wasallam di hadisnya Ibnu Mas'ud lebih spesifik lagi menjelaskan proses ini. Inna ahadakum la yajma' khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya setiap kalian itu penciptaannya dikumpulkan di perut ibunya 40 hari dalam keadaan cair. Tuh lihat detail spesifik waktunya disebutin. Kemudian dari cair menjadi alaqah mislu dzalik, 40 hari juga tuh. 40. Kemudian jadi mudghah mislu dzalik, 40 hari juga. Lebih spesifik lagi enggak? Ini yang dari ini dibilang i'jaz ilmi, mukjizah dari sisi sains yang ada di Al-Qur'an dan di dalam sunnah Rasulullah, karena sepaket wahyu. Sepaket wahyu. Bedanya wahyu-wahyu dulu, hanya kitab saja. Tapi pada kita ada kitab dan sunnah.
Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan padamu wahai Muhammad az-dzikra. Tuh satu. Agar dengan zikra kau jelaskan bagi para manusia apa-apa yang diturunkan atas mereka. Tuh. Berarti ada berapa hal yang diturunkan Allah? Ada dua hal. Kitab, sunnah. Zikra, sunnah. Yang diturunkan ke atas para manusia, yakni Al-Quran. Sunnah menjelaskan Al-Quran. Itu fungsinya itu, sepaket. Dan sama-sama mu'jizat dari Rasulullah. Ijaz dari sisi sains itu. Ijaz ilmi, dibilang. Mu'jizat saintis. Jadi mu'jizatnya dari sisi bahasa. Itu berasanya bagi siapa? Bagi orang yang dapat lidah bahasa Arab itu. Dapat chemistry bahasa Arab. Nah, berasa tuh mukjizatnya Al-Quran. Wah, emang beda bahasa Allah. Tuh, lihat. Oke, mereka menguasai seindah-indahnya bahasa Arab. Tapi bagi mereka yang dapat chemistry-nya. Dan nggak mesti hanya turunan bangsa Arab. Awas. Al-Arabiyyah lisan. Oke, Arabic, bahasa Arab, itu lidah. Bukan gen. Barang siapa yang dia bisa dapat Arab fusha, dibilang dia seorang Arab. Oke? Tariq bin Ziyad tahu? Yang ngegedor Gibraltar, yang nyebrang, ngehantam Eropa. Dia seorang barbar tadinya. Barbarnya Eropa yang matanya biru, rambutnya bule, barbar Tariq bin Ziyad. Tapi begitu menguasai bahasa Arab luar biasa dan syair-syair, maka dia seorang Arab. Tuh, dikatakan Arab itu jadi mau semancung apel lagi hidungnya, mau marganya bejejer lagi, di kota turunan fulan lagi, bahasa Arabnya rusak, enggak, bukan Arab loh. Begitu. Tapi mau sepesek apa lagi hidungnya? Matanya sipit begitu. Tapi dapat lidahnya, dapat chemistry-nya, dia Arab. Dapat. Insya Allah hidungnya mancungnya ke dalam. Dia Arab. Kenapa? Lidahnya dapat, chemistry-nya dapat. Satu sisi mukjizat dari sisi sastranya. Nah, sebelah situ buat mereka yang dapat chemistry itu. Tapi apakah hanya bagi mereka, hanya manusia pada zaman itu dan kaum itu aja? Enggak. Ini mukjizat di setiap zaman, di setiap zaman. Dari sisi apa ya dong mukjizat setiap zamannya? Berapa banyak pengetahuan baru yang terus baru ditemukan manusia, baru ditemukan, tapi udah dikasih clues-nya di dalam Al-Quran. Dari semua bab-bab sains, mau psikologinya, mau ekonominya, mau biologinya, mau apapun setiap sisi sains ketemu di situ ada duluan di Al-Quran. Clues-nya, petunjuknya. Dan Rasulullah SAW sengaja dibikin buta huruf. Supaya apa? Nggak ada syubhat bahwasanya Rasul udah baca dari kaum lain. Satu, Rasul nggak bisa baca. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum mana yang udah sainsnya sampai situ? Di zaman itu kaum mana? Mau baca ke kaum yang mana dia? Ingat. Itu fungsinya mukjizat Al-Quran dan Sunnah. Nah, bedanya Al-Quran dengan kitab-kitab terdahulu adalah satu, sama-sama manhaj. Kesamaannya sama-sama pedoman hidup. Maksudnya konsep. Oke? Tapi Al-Quran mukjizat dan manhaj. Apa tadi mukjizat? Yang digunakan untuk menantang. Oh, nggak ada yang bisa bikin kayak gini. Kemudian apa? Dari sisi otentifikasinya. Oke? Bertahan otentik sampai hari kiamat. Ini udah kitab yang paling otentik di atas muka bumi. Buku yang paling otentik di atas muka bumi dan gak pernah berubah seumur itu, okay? Dan gak hilang, Al-Quran. Ya, dan dilestarikannya sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala di antara manusia dengan dijadikan para penghafal hadis, para periwayat hadis dan lain-lain. Yani ini aset-aset luar biasa pada umat yang gak ada pada umat-umat terdahulu. Seseorang yang menghafal ratusan bahkan jutaan hadis dengan sanad-sanadnya kayak kita apal qul huwallahu ahad. Itu adanya hanya di umat Islam.
Kalau ada yang kayak begini satu aja di Nasrani, di agama terdahulu, Zen, apa yang terjadi? Jadi nabi baru, bro. Langsung jadi saint. Jadi orang suci langsung. Di kita dulu hampir anak-anak, setiap anak ngapalin malam-malam bawa lilin, bawa ini ngapalin Quran dan lain. Hampir setiap anak begitu di kita. Yang kalau ada satu aja begini yang ngapalin kitab pada kaum terdahulu ada. Terkena nggak? Oh, penghafal kitab-kitab terdahulu. Oh, dia hafal perjanjian lama, dia hafal perjanjian baru. Ada nggak? Terkena nggak pada mereka? Di kita berapa banyak anak-anak? Oh, dia hafal Quran. Di kita berapa banyak? Ini bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia hafal sekian ribu hadis, sekian juta hadis dengan sanadnya dan lain-lain. Dilestarikannya ini di antara umat sebagai bentuk penjagaan Allah terhadap kitabnya, terhadap Al-Quran. Itu sisi mukjizat kitabullah dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling agung di antaranya. Ada nggak terjadi pada Rasul mukjizatnya? Banyak. Ya, susu yang keluar dari selah-selah antara jarinya, kemudian dibelah insyiqaq al-qamar, dibelahnya bulan, iya gak? Kemudian makanan yang sedikit tapi dengan doanya dapat memberi makan ribuan kaum, ribuan manusia, tapi jumlahnya hanya sedikit, iya gak? Dan lain-lain. Ini sering dapat kita dapatkan di dalam sirah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sakit atau luka yang sembuh seketika dengan doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana terjadi pada Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu dan lain-lain juga pada Ali radhiyallahu anhu dan lain-lain. Ya. Wa kadzalika min mu'jizatih, kemudian juga yang termasuk bentuk mukjizat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga yang harus kita imani yaitu Al-Isra dan Mi'raj. Oke? Ini jadi usul iman karena sebaiknya. Kenapa Isra Mi'raj dimasukin babnya? Karena muncul sebagian kaum yang akhirnya mengingkari dan mulai memalingkan dogma Isra Mi'raj ini, mulai ngeles-ngeles. Dibilang nggak ada, dibilang di dalam mimpi, dibilang oh enggak, cuman jiwanya doang, fisiknya enggak. Kenapa? Karena secepat itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, secepat itu maka tubuh manusia akan hancur berantakan ini itu. Nggak mungkin itu terjadi pada tubuh seorang. Tuh, lihat, mulai ngeles-ngeles. Ini Mu'tazilah, Jahmiyah yang mulai-mulai ini. Akhirnya dibawa oleh orang-orang liberal sekarang ini. Oke? Jadi masuklah di dalam salah satu buku usul akidah. Di antara dogma akidah kita adalah Isra Mi'raj. Maka barang siapa, dan dijelaskan oleh Allah kejadiannya di dalam Al-Quran, dan kemudian di dalam banyak riwayat-riwayat yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga oleh ijma' kaum muslimin itu Quran, Sunnah dan ijma'. Barang siapa yang mengingkarinya, tidak mengimaninya, maka kufur. Dia telah mengingkari keterangan yang datang pada Quran, pada Sunnah dan mengingkari ijma' kaum muslimin. Hati-hati itu, ya. Lihat. Al-Isra' huwa sayr fil lail. Yang dibilang Isra' itu melakukan perjalanan di malam hari. Mi'raj huwa su'ud. Mi'raj itu naik ke langit. Wa qad usriya bihi lailan minal Masjidil Haram. Dan sungguh telah dibawa jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam malam-malam dari Masjidil Haram di Makkah kepada Masjidil Aqsa di Palestina dalam satu malam. Bi sahbati Jibril alaihi salam, di-guide oleh Jibril alaihi salam. Wa urija bihi, dan kemudian dibawa Mi'raj, dibawa ke langit. Minas sama ila sama min Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis menuju langit. Wa kaifa sar fi lailah wahidah min Makkah ila Baitul Maqdis thumma urija bihi ila sama. Kemudian juga bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dibawa jalan demikian, dari Baitul Maqdis menuju langit, thumma nazala minas sama, kemudian turun kembali dari langit dan kemudian kembali ke Mekah. Semua ini terjadi bagaimana? Hadza bi qudratillah. Itu semua terjadi dengan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Ya. Allati la yu'jizuha syai', yang tak ada satu hal pun yang melemahkan kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi qudratihi huwa alaihi salatu wassalam. Ini semua terjadi bukan dengan kemampuan Rasulnya, bukan sallallahu
alaihi wasallam. Bal bi qudratillah. Tapi ini semua terjadi dengan kudrah Allah, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala allati la yu'jizuha syai'un. Utiya bil buraq, didatangkan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam buraq, wa hiya dabbah, yaitu seekor hewan sari'atul masyi yang begitu cepat luar biasa, khatwuha 'inda muddi basariha, yang di mana selangkahnya adalah sejauh matanya memandang. Selangkahnya sejauh matanya memandang. Iya kan? Nggak pakai macet bro di Gatsu. Aduh. Faraqibah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menaikinya wa sahibahu Jibril, dan ditemani oleh Jibril sampai Baitul Maqdis. Hadza huwal Isra. Itulah Isra. Tuh. Wa qil, dan dikatakan bahwasanya buraq ini juga yang digunakan Ibrahim alaihissalam dari Syam menuju Mekah menjenguk anaknya Ismail alaihissalam. Imam Bukhari menegaskan ada 4 kali kunjungan Ibrahim alaihissalam yang sahih kepada Mekah. Dari mana? Dari Syam, tempatnya Sarah alaihissalam, dan kemudian anak-anaknya Yakub, dan akhirnya terbentuk Bani Israel di sana. Nah, di Mekah tempatnya Hajar dan Ismail alaihi wassalam, dan turunan akhirnya menjadi bangsa Arab, gitu kan? Nah, kunjungan yang sahih dijazm oleh Imam Bukhari, kunjungan dari Ibrahim menuju Mekah, jenguk nih, dan dengan tugas-tugas lain, oke? Yang sahih itu 4. Oke? Banyak lah, ada kejadian-kejadian dan hikmah-hikmah. Di antara kunjungannya adalah yang diperintahkan untuk menyembelihi Ismail alaihissalam, dan di antara kunjungannya yang diperintahkan untuk membangun Baitullah, mengangkat pondasinya. Itu dikira wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait. Dan ingatlah ketika Ibrahim mengangkat pondasi rumah. Wa Ismail, bersama anaknya Ismail. Dari situ ada yang berkata berarti pondasi rumah di situ udah ada. Ibrahim alaihissalam tinggal mengangkatnya. Tuh, ada yang bilang begitu juga. Ya, wallahu a'lam. Nah, dikatakan bahwasanya Ibrahim mengunjungi dari Syam ke Mekah itu pakai buraq. Pakai buraq. Ini. Ya. Bentuknya gimana? Adapun gambar-gambar yang sering kali beredar di antara kaum muslimin, gambar buraq seperti gambar kuda, tapi tubuhnya wanita apa ini? Itulah ini dari mana? Dusta di dalam akidah. Kita diperintahkan mengimani bentuknya kayak apa? Nggak boleh ngorek-ngorek itu. Dogmatis sudah. Ya? Nggak boleh berbicara. Ada gambar detail spesifikasinya, tapi dari Israiliyat yang udahlah, nggak ada kabarnya dari wahyu. Sudah, kita diperintahkan mengimani. Ya? Ini buraq yang itu ya, bukan airlines. Bukan itu. Itu cuma nama doang. Nama company-nya Buraq Airlines. Oke? Okay? Amma al-mi'raj, adapun mi'raj itu faqad urija bihi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa naik dari Baitul Maqdis menuju langit, dan kemudian melewati 7 lapisan langit. Jadi tiap langit yang ada, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan saudaranya para nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kan kemarin kita jelaskan, ini semua terjadi ketika Amul Huzn. Oke? Tahun di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu bersedih. Meninggalnya orang-orang yang dicintai dan pengingkaran kaumnya yang semakin kuat, dan kemudian pertolongan dari luar yang tempat dia mencari shelter, mencari perlindungan, suaka, nggak ada terus. Nggak dapat setelah berjuang bertahun-tahun, meminta pertolongan kepada mereka. Semakin sedih. Meninggalnya Abu Thalib, awas, Abu Thalib mati di atas kesyirikan. Nggak boleh kita bilang radhiyallahu anhu. Kalau Anda nyebut begitu kemarin, afwan. Enggak. Khadijah radhiyallahu anha meninggal juga di tahun yang sama. Tapi Abu Thalib mati di atas kesyirikan. Demikian akidah Ahlus Sunnah. Berbeda dengan yang diyakini Rafidhah. Iya kan? Sebagaimana tokoh mereka Rafidhah di Indonesia bikin buku tuh 100 dalil keislaman Abu Thalib. Ya, Abu Jahal juga ntar Islam kata dia. Dikit lagi begitu gitu. Nah, kemudian sedih Rasul sallallahu alaihi wasallam
merasa sedih, nah dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan touring ini. Oke? Nah, di situ bertemulah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan para saudaranya yang mengemban tugas yang sama, menyeru kepada hal yang sama juga diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup sebelum zamannya, yaitu para nabi ketemu di langit, dibangkitkan para nabi itu khusus untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti keagungan Rasul di antara para nabi lainnya. Nggih? Karena tidaklah seorang nabi pun datang diutus Allah kecuali pasti memperingatkan akan munculnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dikasih ketemu mereka, dikasih rendezvous. Iya kan? Bertemu dengan Adam alaihissalam, Yusuf, bertemu dengan Musa alaihissalam, dan lain-lain. Dan banyaklah hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan, dan kemudian ditunjukkan surga, ditunjukkan neraka. Makanya Rasul bilang, aku di surga, kemudian aku melihat ini itu. Kalau udah begitu, berarti itu cerita salah satu hal yang terjadi ketika Isra Mi'raj. Kalau udah begitu mah langsung. Kalaupun Rasul di hadis itu nggak bilang ini lagi Isra Mi'raj, nggak bilang gitu, langsung kita otomatis larinya ke sono. Sepakat itu. Syuf. Di surga, aku di surga. Kemudian aku melihat istana yang begitu indah. Dan di depannya ada jariyah, ada seorang wanita. Wah, bidadari. Iya kan? Lagi ngambil air. Oke? Kemudian ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Baitu man hadha?" Ini rumah siapa? Rumahnya Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini Rasul cerita sama Umar dan banyak sahabatnya. Di situ ada Umar. Kata ini bidadari, ini rumahnya Umar radhiyallahu anhu. Wa man anti? Kemudian kau siapa? Rasul bertanya kepada dia, kau siapa? Ana jariyatu. Aku adalah wanitanya, budaknya. Kemudian Rasul berkata, "Fatadzakartu ghiratak ya Umar." Kemudian aku ingat cemburumu wahai Umar. Akhirnya aku nggak mau lihat tuh rumah, nggak mau mampir, nggak mau. Aku ingat cemburunya Umar. Umar bergetar nangis dan berkata, "Afaminka aghar ya Rasulullah." Afaminka aghar ya Rasulullah. Apakah aku cemburu darimu ya Rasul? Yani kalau kau mau ambil, udah ambil. Kalau Rasul mau sallallahu alaihi wasallam, apakah aku cemburu darimu ya Rasulullah? Ambil deh. Artinya gitu kalau bahasa kita, ambil deh ya Rasul. Kalau kau yang menginginkannya. Karena cintanya para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku ingat cemburunya Umar. Dilihat, tahu-tahu Rasul cerita begitu. Nah, kita memahami hadis itu langsung otomatis lari. Berarti kejadian itu lagi kapan Rasul cerita? Berarti di antara kejadian-kejadian yang Rasul alami ketika Isra Mi'raj. Aku mendengar langkah terompahnya Bilal di surga. Aku di surga mendengar langkah terompah, sendalnya Bilal radhiyallahu anhu di surga. Berarti di mana tuh? Kejadiannya kapan tuh? Oh, Isra Mi'raj juga. Sepaket tuh udah dimasukin ke situ langsung. Rasul bertanya pada Bilal, "Bima sabaqtani ilaihi ya Bilal?" Apa yang membuatmu mendahuluiku ke sana itu wahai Bilal? Gitu. Bukan beneran, ini kinayah aja. Tetap manusia pertama masuk surga siapa? Rasul, nggak boleh yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti gedor pintu surga, diketuk. Dan kemudian dikatakan dari balik gerbang surga, syuf, malaikat yang jaga gerbangnya. Man, siapa? Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, Muhammad. Kemudian malaikat berkata, "Bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka qat." Sungguh aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu ini bagi siapapun sebelummu. Baru dibukakan gerbang surga untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat kehormatan kita umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul bilang, "Apa yang membuatmu mendahuluiku ke sana ya Bilal?" Ini majaz aja, kinaya, bukan Bilal masuk surga duluan, bukan. Radhiyallahu anhu, bukan maksudnya. Ada apa? Apa yang kau amalkan sehingga kau mendapatkan kemuliaan itu? Maksudnya gitu. Amalan apa yang kau andalkan? Bilal bilang, "Nggak tahu ya Rasulullah, kecuali aku tidaklah batal kecuali langsung berwudu lagi." Berarti dia senantiasa
Dan setiap habis wudhu, aku sholat 2 rakaat sebagaimana aku diperbolehkan. Yani sebagaimana disunnahkan. Sunnah sholat wudhu. Dari situ. Nggak boleh bikin-bikin sholat yang kagak-kagak. No, gitu. Sebagaimana aku dipersilahkan. Nggak boleh improve sholat yang enggak. Ya, itu Bilal radhiyallahu anhu. Oh, berarti amalannya adalah senantiasa menjaga thaharah dan merutinkan sholat sunnah wudhu. Ulama bilang katanya adalah amalan yang kalian andalkan, kalian pertahankan, rutinkan. Gitu. Di antara amalan-amalan, jangan kau remehkan amalan tersebut sedikit pun, bisa jadi itu yang menyelamatkanmu di surga kelak. Ya, di akhirat kelak. Ya. Dan kemudian melewati 7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha. Setelah melewati langit 1, langit 2, langit 3, langit 4. Dan belum ada yang nembus langit 1 sampai sekarang. Ya, tidak sebagaimana dikatakan kufar. Udah, bohongin loh. Oke? Nggak ada yang nembus langit 1 deh. Langit 1, langit 2, langit 3, langit 4. Sampai langit ke-7 nembus. Nah, ketemu Sidratul Muntaha. Tuh, deh situ. Ya? Di situ Rasulullah SAW bertemu langsung menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibril ngelem. Nah, udah di sini kau maju sendiri. Nggak boleh lagi Jibril menemani masuk area tersebut. Lihat, bahkan Rasul maju ke area yang bahkan Jibril alaihissalam nggak pernah maju sampai segitunya. Nah, kemudian dihadapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini yang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita rabbak?" Ya Rasulullah, apakah kau pernah melihat Tuhanmu? Rasul menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Nur, anna ara." Cahaya, yakni menyilaukan. Bagaimana mungkin aku dapat melihatnya? Melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaan itu yang dimaksud lagi kapan? Jawaban Rasul yang dimaksud ngelihatnya tuh waktu kapan? Waktu Isra Mi'raj sudah sepakat. Aku lihat di surga kaum demikian. Berarti lagi ngapain? Aku lihat di neraka kaum yang demikian. Berarti lagi ngapain? Isra Mi'raj. Nah, kemudian Rasul menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi hijab Allah. Ingat kemarin apa? Nur, cahaya, hijau, menyilaukan sehingga enggak kelihatan. Yang kalau disingkap, apa yang terjadi? Terbakar semua makhluk yang sampai matanya kan terbakar, bahkan gunung, batu, bergetar dan hangus ketika Allah menampakkan diri padanya. Ya, ini telah kita ceritakan di pertemuan kemarin. Rasul langsung mendengar perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian amarahu bisalah. Di situ Allah perintahkan salat, ya. Dan di malam itu juga ditampakkan surga dan neraka bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dipertemukan dengan para rasul dan nabi di langit tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan mereka, ya kan? Itu sebagai bentuk di mana Allah menampakkan kemuliaan, keutamaan Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas para nabi dan rasul. Allah wajibkan di malam itu, 5 waktu salat ketika di langit tersebut. Dan kemudian dibawa turun lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam menuju Baitul Maqdis. Ya. Kemudian dari Baitul Maqdis menuju Makkah. Semua ini terjadi di dalam satu malam. Wa asbaha fi Makkah alaihi salatu wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian subuh udah di Mekah. Nah, ini semua terjadi di dalam satu masyhur. Lihat, sahabat radhiyallahu anhum, para kaum muslimin awal. Apabila mereka mengandalkan keimanan mereka kepada rasio mereka, akal mereka, standar akal manusia, apa yang terjadi? Pagi-pagi, semalam masih ketemu Rasul nih, sallallahu alaihi wasallam. Tahu-tahu pagi Rasul cerita, aku semalam jalan-jalan dari Baitul Haram ke Maqdis, kemudian Sidratul Muntaha, langit 1 ketemu ini, langit 2 ketemu ini, langit 3, kemudian kasih unjuk surga, neraka ini itu, nembus Sidratul Muntaha ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bolak-balik antara Musa dengan Allah. Dan kemudian dapat perintah sholat udah 5, kemudian balik lagi ke Mekah. Ke Baitul Maqdis, kemudian ke Mekah. Semua itu terjadi dalam satu malam. Dan itu orang yang paling rasionalis. Bisa jadi terlepas dari kesyirikan berhala. Kenapa? Karena rasionalnya mungkin. Tapi karena rasional itu juga akhirnya kau mengingkari perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Akalmu tak akan dapat menerimanya.
Makanya kita kaum yang di tengah, akal kita muliakan, ya, tapi bukan menjadi patokan wahyu. Akal mengikuti wahyu ini khabar dari langit, khabar Allah, khabar Rasul. Zin? Iya kan? Enggak juga menjadi kaum yang menafikan akal sehat secara total sehingga terjerumus ke dalam kesyirikan. Tapi enggak juga kaum yang akhirnya mentuhankan akal sehingga akhirnya berpaling dari dogma wahyu. Ini paling konkret di hadis yang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di Bukhari rahimahullah. Ketika Umar radhiyallahu anhu mencium Hajar Aswad. Umar berkata radhiyallahu anhu, "Wallahi innaka hajar, demi Allah engkau hanyalah batu. La tanfa' wa la tadur." Enggak punya kuasa apapun, enggak bisa bawa manfaat, enggak bisa menimpakan madarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltu. Kalau bukan karena aku lihat sendiri Rasul menciummu, sungguh tak sudi aku menciummu. Lihat betapa di tengahnya Umar menggambarkan idealnya ini kan. Satu sisi, tidaklah kita mencium batu berangkat dari keyakinan, wah ini batu yang mulia, punya kekuatan keramat, oh bang saya gue pocel, gue bawa pulang nih ke Jakarta dikit. Enggak, ini syirik. Batu, enggak ada ini. Tuh. Tapi enggak juga kita kemudian ngikutin akal dan mentuhankan akal sehingga berkata, ada apa gue nyium batu. Sehingga menolak sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, lihat. Dua kutub itu kan. Kita di tengah. Kita melakukan hal itu berangkat dari cinta kita kepada orang yang mencontohkannya. Bukan barang itu yang mulia. Awas. Karena cinta kita dan ittiba kita kepada hak. Yaitu apa? Kabar, perintah yang datang dari Allah, dari itunya yang diikutin. No, bukan batunya yang keren. Iya gak? Untung di sono loh. Coba di sini. Wow. Disembah kayak gimana tahu itu batu. Dengan, iya kan? Dengan pola fikir dan pola berislam. Orang sini. Ada yang kayak gitu di sini diapain? Dibikinin Ka'bah baru loh. Iya kan? Ma'adzallah. Untung di sono. Iya kan? Wa kana al-Isra wal Mi'raj bi jismihi wa ruhi. Tuh, awas. Isra Mi'raj terjadi itu dengan fisik Rasul dan ruh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walam yakun bi ruhi faqat. Tidaklah sebagaimana yang dikatakan sebagian orang bahwasanya Isra Mi'raj hanya ruh Rasul saja yang dibawa sallallahu alaihi wasallam. Kama yaquluhu ba'dul munkirina wal mustaghribina li hadha syai'. Gimana? Ini hal yang dikatakan oleh orang yang mengingkari Isra Mi'raj. Dengan akal sehat mereka, katanya ini, nggak mungkin kalau misalnya dibawa dengan fisiknya secepat itu waktunya akan hancur tubuhnya. Katanya begitu. Lihat, itu dampak dari lebih mengedepankan akal daripada dogma wahyu. Iya, kita memuliakan akal nggak? Iya, tapi menempatkannya di tempatnya, di belakang wahyu, jangan di depan wahyu. Ya, sehingga akhirnya mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh Rasul, tidak juga oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Kedepankan wahyu udah. Dogma ketika Allah Maha Mampu atas segala sesuatu, maka Allah Maha Mampu. Udah mengingkari semua ide-ide mereka udah. Allah Maha Mampu, udah. Apa yang nggak mungkin bagi Allah? Subhanahu, nggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaqulun innahu usriya bi ruhihi duna jismi. Mereka berkata bahwasanya Rasul dibawa Isra Mi'raj hanya jiwanya saja, ruhnya saja, tanpa fisiknya. Walaisal Isra manaman. Itu adalah sebuah kebatilan. Dan juga bukan Isra Mi'raj adalah kejadian di dalam mimpi, bukan. Itu adalah mukjizat di antara mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi dengan fisiknya, dengan jiwanya dalam keadaan yaqadzah, sadar, bukan dalam mimpi, ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Zat yang telah membawa Isra hambanya pada sebuah malam dari Masjidil Haram, yakni Makkah, ke Masjidil
Aqsa, yaitu Filistin. Alladzi barakna haula, yang telah kami berkahi di sekitarnya. Li ayyi syai'in, semua itu yakni untuk apa? Linuriyahu, Allah berfirman, agar dengan itu kami tampakkan, kami tunjukkan bagi hamba kami tersebut min ayatina, di antara tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya ia, yakni Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Yani Allah mendengar, Allah melihat apa yang kaummu lakukan padamu. Allah pun melihat, Allah pun mendengar bagaimana beratnya hatimu menghadapi ujian-ujian dan kesedihan yang kau hadapi dari perjuangan mengemban tugas ini. Allah melihat. Akhirnya diberikan Isra. Tasliyah. Apa? Hiburan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa tathbitan liqalbi, dan untuk kembali ngecas hatinya, menguatkan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ra'a fi hadhihi al-lailah al-ajaib, yang di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam tersebut melihat banyak perkara-perkara ajaib. Ajaib ini bukan sihir ya, awas. Ajaib ini perkara-perkara yang di luar kebiasaan berjalannya alam semesta gitu. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, sungguh ia telah melihat tanda-tanda Rabbnya, tanda-tanda kebesaran Rabbnya al-kubra, yang besar, yakni tanda-tanda besar. Yang ini diantaranya apa? Diantaranya adalah ditampakkan baginya al-arsh. Arsh adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang physically paling besar, paling luas, itu arsh. Bukan alam semesta ini, bukan. Di alam semesta justru sangat kecil sekali, luar biasa dibandingkan dengan arsh. Ya. Wa fi suratil Isra, dan juga di dalam surah Al-Isra, yaqul, Allah berfirman, linuriyahu min ayatina, agar kami tampakkan baginya di antara tanda-tanda kebesaran kami. Fara'a, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat min ayatillah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, fi hadhihi rihlah al-mubarakah, di dalam tur yang diberkahi ini, di dalam rihlah yang diberkahi tersebut, mara'a. Fayajibu 'alal muslim, maka wajib atas seorang muslim untuk mengimani hal tersebut dan untuk meyakininya, mempercayainya, dan agar jangan sampai ia diliputi sedikit pun rasa ragu akan kebenaran kejadian tersebut. Wa man anqarah, dan barang siapa yang mengingkarinya, maka dengan itu ia menjadi kafir. Dikarenakan dengan mengingkarinya, mukadzibun lillah, dengan itu ia mendustai Allah, mendustai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa mukadzibun li ijma'il muslimin, dan mendustai ijma'nya kaum muslimin. Qauluh, perkataan al-Imam rahimahullah, wa dakhala al-jannata wa tala'a ila an-nar, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk surga dan kemudian sempat ittala, nengok, melihat ke arah neraka. Dakhala al-jannah, Rasul memasuki surga dan melihat apa-apa yang dia lihat dari nikmat-nikmat yang ada di dalam surga. Dan kemudian sempat melihat ke neraka. Rasul masuk dan melihat surga, dan juga sempat melihat ke neraka. Enggak dibawa masuk neraka. Ittala. Kalau surga, dakhala. Masuk surga, melihat apa-apa yang ada di surga. Wabtala, dan sempat nengok. Di ngalongok, ittala'a. Oke? Apa? Ngalongok. Gitu. Ke arah surga. Ke arah neraka. Karena enggak dakhalan nar, enggak dibilang memasuki neraka. Ya. Wa ra'a ma fiha minal azab, dan Rasul lihat azab-azab yang ada di dalam neraka, li'anna Allah yuridu ayyuriyahu min ayati. Itu semua dikarenakan Allah hendak memperlihatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara tanda-tanda kebesarannya. Qauluh, perkataan al-Imam rahimahullah, wa ra'al malaikah, dan kemudian Rasul melihat para malaikat. Rasul melihat Jibril dengan bentuk aslinya. Yang dimana ia memiliki 360 sayap. Sayapnya bukan 2, tapi 360. Dan setiap sayapnya menutup ufuk timur dan barat. Yani sejauh kau melihat ke sana, ketutupan. Yasuddul ufuk. Fal malak, maka malaikat khalquhu azimah.
Penciptaan mereka ini begitu besar. Jibril adalah malaikat yang paling azam, yang paling agung. Sayyidnya malaikat, ya. Wa sayyidul malaikati alaihi salatu wassalam. Ya, sayyidul bashar, maksudnya sayyidul bashar alaihi salatu wassalam. Sayyidnya para manusia, Rasul sallallahu, sayyidnya para malaikat Jibril alaihi salam. Rasulullah fil ard. Rasul adalah utusan Allah di bumi. Jibril Rasulullah fis sama. Utusan Allah di langit. Nah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah di bumi. Jibril utusan Allah di langit. Fara'al malaikata wa ra'ar rusula wa hum amwat. Di situ Rasul melihat para malaikat dan melihat para rasul wa hum amwat. Jama'ahumullah wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan para rasul tersebut dalam keadaan mati, tapi Allah kumpulkan mereka dan Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Oke? Udah jangan dipertanyakan gimana teknisnya, gimana? Katanya para nabi pada meninggal, Ustaz. Udah jangan ditanyakan. Yang jelas Allah bangkitkan mereka dan Allah pertemukan mereka. Udahlah. Oke? Oh berarti waktu di kuburan, waktu ketemu di situ lagi kosong dong tempat kuburan. Terus ngapain lo tanya begituan? Suka bandel sih. Juga Allah bersemayamkan di arsy, Ustaz. Terus kalau sepertiga malam turun ke langit. Nah waktu Allah turun ke langit arsy kosong dong. Tat. Ngapain lu tanya? Itu standar akal kita udah. Kan dikubur nih Ustaz nih. Terus udah ditinggalkan berapa langkah, oke, udah nggak ada yang jaga. Di situ datang dua malaikat. Kemudian mendudukannya. Dudukin gimana? Tatnya nggak muat Tat. Ngapain yang ditanya? Kita ini cuma punya standar akal alam ini. Udah alam ini. Kalau udah alam berikutnya standarnya beda. Makanya pakainya dogma. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Udah nggak ada yang mustahil untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Standar rasio alam yang ini sama standar rasio alam yang ono yang nanti beda. Jangan sama-samain, cocok-cocokin. Ya, jangan. Ra'suradiqatil arsh wal kursi. Di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat sekeliling arsh dan yang berada di sekeliling kursi. Dan arsh dan kursi adalah dua makhluk yang sangat besar. Bahkan makhluk terbesar yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya. Ya, ini hal yang Allah ciptakan dan paling besar physically secara bentuk. Itu arsh dan kursi. Perkataan Al-Imam rahimahullah. Dan melihat semua hal yang ada di langit dalam keadaan sadar. Ini semua Syekh Shalih Fauzan hafizahullah berkata, maka ini adalah bantahan kepada golongan yang berkata bahwasanya itu terjadi dalam kondisi mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak, ya, perkataan itu batil. Walau kana manaman lamastankarahul kufar. Andai saja itu terjadi di dalam mimpi, maka kaum musyrikin dulu tidak akan mengingkari hal tersebut. Ini namanya juga mimpi. Ini hal yang disepakati antara musyrik dan muslim. Namanya juga mimpi. Udah. Apa yang nggak mungkin di dalam mimpi? Kalau emang itu kejadian di mimpi, ngapain musyrikin dulu mengingkari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Namanya juga mimpi. Iya kan? Lianna ru'ya la tastankir. La tustankar. Dikarenakan mimpi mah ya udah bukan sesuatu yang diingkar ya. Hum istankaru ayyakuna yaqadha. Maka apa yang diingkari kaum musyrikin terdahulu yang menghadapi Rasul dulu, oke? Mereka mengingkari hal tersebut terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada jasadnya dan fisiknya. Mereka mengingkari bahwasanya itu terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mimpi. Itu yang diingkari kaum musyrikin. Apabila kau mengingkari bahwa itu terjadi pada Rasul dalam keadaan sadar, maka kau mengingkari hal yang sama yang diingkari oleh kaum musyrikin. Kau sebaris sama mereka. Fahim? Wallahu jalla wa ala yaqul. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, usriya bi'abdih, asra bi'abdih. Allah zat yang membawa isra seorang hambanya. Wal abdu, dan hamba, demikian disebut, adalah sebuah gelar atau nama yang meliputi ruh, jism, yang meliputi fisik dan ruh bersamaan. Kalau dibilang seorang hamba, maka ruhnya dan jiwanya.
Ya. Farruh wahdaha la tusamma abdan. Apabila ruh doang, maka nggak dibilang hamba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kalau fisik doang, yakni jenazahnya doang. Oke? Nggak dibilang hamba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba itu ruh fisik, jism, dan masih ada ruhnya. Hamba. Yang kena taklif. Kalau udah mati, nggak ada taklif. Fala yusama abdan illa al-jism wa ruh ma'an. Maka sekali lagi tidaklah dibilang abid, hamba, kecuali pasti meliputi fisik dan jiwa. Qauluh, perkataan al-Imam rahimahullah, hamalahu Jibril 'alal buraq. Jibril membawa Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan buraq. Buraq nih dabbah, hewan bentuknya. Oke? Qauluh, perkataan al-Imam rahimahullah, furidat alaihi salawat al-khams tilkal lailah, dan di malam itu diwajibkan 5 waktu salat. Hadza dalil ala 'idham hadhihi salawat al-khams. Ini juga menjadi dalil keagungan syariat 5 waktu salat ini, bahwasanya ini adalah syariat yang difardukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di langit. Syariat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima perintahnya langsung dari Allah tanpa perantara Jibril. Berbeda dengan bentuk-bentuk syariat yang lain. Diperintahkan zakat, puasa, haji. Ini wahyu dari Allah lewat Jibril. Tapi salat Allah langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan semua itu terjadi, syariat-syariat tersebut ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di bumi diperintahkan. Tapi salat waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah langsung di posisi yang bahkan Jibril enggak pernah sedekat itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di langit. Ya. Kejadian Isra terjadi pra-hijrah, ya, sebelum hijrah ke Madinah. Ya. Dan di malam itu juga kembali Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Makkah, ya. Yani semua kejadian tersebut terjadi dalam waktu satu malam. Dari situlah para orang-orang kafir mengingkari hal tersebut. Dan mereka berbahagia untuk menyebut-nyebut cerita ini sebagai bentuk celaan dan hinaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bahan ledekan. Ini cerita ini jadi bahan ledekan kafir kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi kita cukupkan demikian. Alhamdulillah, semoga dapat difahami. Pertemuan yang akan datang masuk ke bab 74 insyaallah.